Perkenalkan, nama saya Ari Trisaning Tias. Instansi kerja saya adalah TK Tunas Nirmala, PT Nirmala Agrolestari, Desa Perigiraya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. TK Tunas Nirmala terletak di Desa Perigiraya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Terletak sekitar 37 km dari pusat Kabupaten Lamandau. TK Tunas Nirmala berada di tengah-tengah perkebunan sawit di PT Nirmala Agrolestari. Memiliki kondisi geografis yang cukup menantang. Jalan menuju sekolah lumayan terjal, dengan kondisi jalan yang licin berlumpur saat hujan dan bisa banjir sewaktu-waktu, serta berdebu dengan kerikil tajam saat kemarau. Jika kami ingin mengadakan pembelajaran anak atau field trip ke pusat kabupaten, atau perjalanan dinas luar guru ke dinas kabupaten, maka kami bisa melewati jalan darat menggunakan motor atau bis, ataupun bisa menyeberangi sungai dengan cara menaikkan motor di atas klotok, di mana keadaan jalan cukup menantang. Namun, kami tetap harus melewatinya. TK Tunas Nirmala memiliki 4 orang guru dan 1 orang kepala sekolah dengan 5 rombel. Terlepas peran saya sebagai kepala sekolah, saya juga berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa di sekolah. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang lebih fleksibel dan lebih berpusat kepada siswa, di mana lebih menekankan pada penguatan karakter dan kompetensi esensial melalui pembelajaran yang lebih mendalam. Salah satu poin penting dari pembelajaran mendalam atau deep learning adalah terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan literasi. Suasana belajar yang menyenangkan dapat tercipta salah satunya dengan menciptakan media yang menarik, interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Permasalahannya adalah kemampuan guru dalam membuat media ajar berdasarkan teknologi masih kurang, sehingga dikhawatirkan akan menjadi penghambat keberhasilan pembelajaran mendalam atau deep learning. Rapor pendidikan di dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk merefleksikan pencapaian belajar siswa secara holistik. Di dalam rapor pendidikan TK Tunas Nirmala tahun 2024, pada indikator D2.1 tentang keteraturan suasana kelas dan D3.5 tentang literasi dasar masih menunjukkan nilai sedang. Menyingkapi berbagai hal tersebut, maka saya sebagai kepala sekolah mengungkapkan sebuah program yang saya beri nama Pintar, peningkatan keterampilan guru dalam membuat cerita bergambar. Praktik baik ini sangat penting dilakukan oleh semua guru agar dapat meningkatkan keterampilan dalam membuat media ajar yang dapat meningkatkan literasi dasar sehingga tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah kurangnya pengetahuan guru akan pembuatan media ajar dengan teknologi, sehingga membuat tingkat literasi anak kurang. Hal ini yang membuat lahirnya inovasi ini. Berdasarkan hasil observasi di kelas, para guru hanya menuntut menggunakan metode tanya jawab, menulis, menggambar, dan bernyanyi. Hal tersebut membuat sebagian anak merasa bosan dan tidak mendengarkan guru. Maka dengan dedikasi yang tinggi, dibuatlah inovasi agar belajar anak lebih menyenangkan dengan meningkatkan pengetahuan guru dalam membuat media ajar, yaitu dengan cerita bergambar, di mana praktik baik ini menggabungkan teknologi dengan karakter atau tema yang ingin disampaikan guru kepada anak. Berdasarkan pengalaman di atas, saya mulai menyusun rencana peningkatan keterampilan guru dalam membuat media ajar berupa cerita bergambar. Saya mulai rencana tersebut dengan memberikan pelatihan dan pendampingan membuat cerita bergambar yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk buku cerita maupun e-book. Setelah pendampingan pembuatan cerita bergambar, saya juga akan melakukan observasi di dalam kelas untuk melihat kemampuan guru dalam menggunakan media tersebut. Dalam melaksanakan praktik baik ini, pastinya kami menghadapi beberapa tantangan. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: A. Jadwal yang belum tersusun. B. Jaringan internet yang kurang stabil. C. Kurangnya kemampuan TIK rekan guru di satuan pendidikan. D. Inovasi dan kreativitas. Dan E. Kolaborasi dengan wali murid. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, maka diperlukan langkah-langkah dalam menghadapinya, yaitu antara lain: A. Membuat jadwal yang rutin dan berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan guru. B.
mengoptimalkan aset sekolah yang ada. C. Pendampingan langsung oleh kepala sekolah atau rekan sejawat. D. Inovasi dan kreativitas dalam mencari tema cerita bisa disesuaikan dengan tema sekolah, karakter, serta sesuai tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. E. Komunikasi guru dengan wali murid melalui WA untuk dapat mengembangkan ide cerita atau mempublikasi buku cerita serta pendampingan di rumah. F. Menjalankan program pintar dalam pembelajaran yang meliputi 1. Mengaplikasikan cerita bergambar dalam bentuk buku cerita bergambar yang bisa dibaca anak-anak. 2. Mengaplikasikan cerita bergambar dalam bentuk video bergambar yang bisa dilihat secara audiovisual oleh anak. 3. Mengaplikasikan cerita bergambar dalam bentuk e-book yang bisa dibagikan atau publikasi secara online kepada wali murid atau umum. 4. Meningkatkan cerita bergambar untuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Hasil dan dampak dari praktik baik yang telah saya lakukan telah menunjukkan hasil yang positif. Di antaranya, 1. Rekan guru telah dapat mengintegrasikan teknologi dalam membuat media ajar. 2. Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 3. Tingkat literasi siswa lebih meningkat dengan adanya buku cerita baru di tiap kelasnya. 4. Kerjasama antara guru dan wali murid terjalin dengan baik. 5. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Anak lebih senang, ceria, tidak tertekan dengan pembelajaran yang monoton. Berikut adalah kegiatan dan hasil dari program Pintar sebagai upaya meningkatkan literasi dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang senang ambil gambar senang.